Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika di kelas 12. Sebelum kita memulai belajar di awal tahun pembelajaran ini, perlu saya sampaikan bahwa materi pelajaran yang akan dipelajari pada kelas 12 adalah yang pertama adalah tentang geometri ruang, yaitu khususnya tentang jarak. Kemudian yang kedua adalah statistika. Yang ketiga kaidah pencacahan. Kemudian peluang kejadian, dan yang terakhir adalah peluang kejadian majemuk. Sebelumnya perlu saya sampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari pada kelas 12 ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang. Di antaranya adalah jarak antara titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Kemudian yang keterampilannya adalah menentukan jarak dalam ruang antara titik, kemudian titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian KD yang kedua adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan, yaitu merupakan materi statistika. Tentunya ketika kalian masih duduk di SMP dulu pernah belajar tentang statistika. Kemudian untuk KD yang ketiga, menganalisis aturan pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu bisa merupakan kejadian-kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan juga kejadian bersyarat. Kemudian untuk KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, terlebih dahulu mari kita ingat tentang bangun-bangun ruang yang pernah kalian kenal ketika di SD maupun di SMP. Di antaranya ada kubus, kemudian ada balok, kemudian limas, kerucut, bola, dan tabung. Namun nanti untuk mempelajari jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan juga jarak titik dengan bidang, itu bangun ruang yang sering kali digunakan adalah kubus, kemudian balok, dan limas. Sedangkan untuk kerucut, bola, dan tabung ini jarang sekali digunakan untuk menentukan jarak titik tersebut. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara menentukan jarak antara dua buah titik? Sekarang kita misalnya mempunyai atau membuka Google Map, akan menentukan jarak antara SMA Negeri 10 dengan Big Mall. Berapakah jarak antara SMA Negeri 10 Samarinda dengan Big Mall Samarinda? Kalau kita lihat lintasannya dari SMA 10 sampai ke Big Mall itu melalui jalan Harun-Nafsi, ya, ini jalannya jalan Harun-Nafsi, tapi di Google Map-nya ternyata terekamnya adalah jalan Ahmad Yani. Kemudian sampai pertigaan melalui jalan APT Pranoto, kemudian nanti menyeberang jembatan dan berakhir di Big Mall. Jadi lintasannya adalah seperti ini ketika kita berjalan dari SMA 10 sampai dengan di Big Mall. Kalau kita perjalanannya menggunakan mobil, maka bisa ditempuh dalam waktu 10 menit. Dengan jarak adalah 6,4 km. Nah, pertanyaannya apakah
jarak antara SMA 10 ke Big Mall itu adalah 6,4 km. Jadi sebetulnya jarak antara SMA 10 ke Big Mall itu bukan 6,4 km ini. Jaraknya adalah ini. Jadi jarak antara SMA 10 ke Big Mall itu adalah merupakan garis lurus yang menghubungkan antara SMA 10 dengan Big Mall. Ini dinamakan jarak antara dua buah titik atau dua buah tempat. Jadi hubungan kali ini adalah merupakan lintasan dari perjalanan dari SMA 10 ke Big Mall. Nah, jadi secara umum ketika ada dua buah titik, ini ada titik A, kemudian titik B, maka jarak antara titik A dan B adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan antara dua objek tersebut atau dua titik tersebut. Itulah konsep jarak antara dua buah titik. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perlu diketahui untuk anak-anak sekalian bahwa nanti untuk menentukan sebuah gambar itu nama titik-titik sudutnya sudah ada aturannya ya. Jadi A, B, C, D ini harus urut melingkar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian E-nya dimulai dari sini. E, F, G, H. Kemudian kita akan menentukan atau yang diminta adalah menentukan jarak. Yang pertama adalah jarak titik A ke titik C yang digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan dari titik A ke C. Kemudian yang kedua adalah jarak titik A ke titik G. Jadi dari titik A ke titik G yang ditandai dengan garis titik-titik berwarna merah. Kemudian yang ketiga adalah tentukan jarak antara titik A ke titik B. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah jarak antara titik A ke titik C. Kita gambar terlebih dahulu jarak titik A ke C-nya. Ya, ini. Maka kalau kita perhatikan garis AC ini akan membentuk sebuah segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini adalah segitiga dengan siku-siku di titik B. Ya, kalau misalkan kita buat dalam sebuah segitiga akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku ABC. Panjang rusuknya adalah A. Ya, perhatikan ini pada segitiga siku-siku ABC ini, siku-sikunya di B, di mana kita menggunakan teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian karena AB-nya panjangnya A, kemudian BC-nya juga A, maka panjang AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi akar 2A kuadrat itu sama dengan A akar 2. Jadi kesimpulannya adalah jarak titik A ke C adalah A akar 2. Garis AC ini dikenal dengan diagonal bidang. Jadi AC ini merupakan diagonal bidang. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah jarak antara titik A ke titik G. Ya, ini jarak antara titik A ke titik G. Dengan panjang rusuk tetap A cm, maka kalau kita buat sebuah segitiga, jadi kita menggunakan bantuan teorema Pythagoras, maka kita buat sebuah segitiga siku-siku yaitu ACG.
Nah, pada segitiga ACG ini siku-sikunya adalah di C. Dengan demikian bahwa berlaku teorema Pythagoras bahwa AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Dimana tadi sudah dicari di soal yang A tadi bahwa AC itu panjangnya adalah A akar 2, kemudian CG-nya panjangnya adalah A. Dengan demikian kalau disederhanakan ini menjadi akar 3A kuadrat. Disederhanakan lagi akan menjadi A akar 3. Dengan demikian panjang atau jarak titik A ke G adalah A akar 3. Garis AG ini dikenal dengan diagonal ruang. Jadi di dalam sebuah kubus diagonal ruangnya itu ada 4. Selain AG, kemudian HB atau BH, kemudian CE, kemudian DF. Jadi banyaknya diagonal ruang di dalam sebuah kubus itu ada 4. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan jarak titik A ke titik P. Ya, kalau kita buat garis menghubungkan A ke P, maka untuk menghitung panjang atau jarak A ke P juga kita buat sebuah segitiga, ya, menggunakan supaya membentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga ini AEP ini adalah sebuah segitiga dengan siku-siku di E. Maka dengan demikian kita tahu bahwa AP kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. AE-nya adalah A kuadrat, kemudian EP. EP itu adalah setengah dari diagonal sisi, maka panjangnya adalah setengah A akar 2 dikuadratkan. Dan seterusnya ketika kita sederhanakan bentuk ini adalah setengah A akar 6. Dengan demikian jarak titik A ke P adalah setengah A akar 6. Oke, demikianlah untuk materi pada hari ini. Maka perlu kita ingat kembali bahwa materi yang telah kita pelajari pada hari ini adalah tentang jarak, khususnya adalah jarak titik ke titik, dan di dalam menentukan jarak titik ke titik kita memerlukan rumus Pythagoras. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.